Jemaat Maha Tuhan, betapa baik dan mulia kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dia selalu hadir di setiap hidup ini, yang menuntun, membimbing, mengajar, memberkati, dan bahkan menegur melalui firman. Kini firman-Nya akan disampaikan melalui Yeremia pasal 10 ayat 1 sampai 16 yang menjadi bahan MTPJ Gemim tanggal 27 Agustus sampai 2 September 2023. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, singkapkanlah kebenaran firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Semua yang mengikuti pelayanan firman ini dimanapun mereka berada diberkati Tuhan. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan pembacaan perenungan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya, amin. Kita akan baca renungkan firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 10 ayat 1 sampai 16. Begini dikatakan, dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindah dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun. Tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja, mereka tidak ada yang sama seperti engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan dibawa dari Tarsis dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda, semuanya buatan orang-orang ahli. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya. Dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Demikian bagian firman Jemaat Maha Tuhan. Yeremia, anak Imam Hilkia, lahir tahun 645 sebelum Masehi di Anatot di tanah Benyamin. Sekarang Almon, terletak di wilayah tepi barat sungai Yordan dekat Yerusalem. Nanti dibaca Yosua 21 ayat 18. Yeremia dalam bahasa Ibrani Yirmeya, artinya Yahweh
telah menunjuk Yeremia dipanggil oleh Tuhan sebagai nabi pada masa pemerintahan Raja Yosia tahun 627 sebelum Masehi. Nanti dibaca Yeremia pasal 1 ayat 1 dan 2. Yeremia masih muda, kira-kira berumur 18 tahun. Yeremia 1 ayat 6, sebab dia lahir tahun 645 sebelum Masehi, dipanggil tahun 627 sebelum Masehi. Jadi 18 tahun, dia masih muda. Selama 40 tahun dia bernubuat, mulai dari pemerintahan Raja Yosia, kemudian Yoahaz, Yoyakim, baru Raja Yoyakin dan Sedekia. Nanti dibaca Yeremia 1 ayat 2 dan 3. Ia dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsanya sendiri. Dari segi sosial politik, mereka sementara dijajah oleh bangsa Babel, bangsa yang tidak percaya Tuhan. Dari segi keagamaan, mereka mengalami degradasi iman. Mereka melupakan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Baik nabi maupun imam semua melakukan tipu. Nanti dibaca Yeremia 6 ayat 13 dan 8 ayat 10. Mereka beribadah tapi tidak setia kepada Tuhan. Jadi ibadah itu cuma semacam formalitas. Yeremia 7 ayat 21 dan 24. Mereka terpengaruh dan mengikuti cara hidup bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala. Malah mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan menempatkan dewa-dewa, menempatkan berhala-berhala yang menjijikkan di dalam bait Allah. Yeremia 7 ayat 30. Karena itu, dengan tegas firman Tuhan disampaikan melalui Nabi Yeremia kepada umat Israel, agar umat Israel jangan ikuti kebiasaan bangsa-bangsa lain dan jangan gentar melihat tanda-tanda di langit yang ditakuti bangsa-bangsa itu. Yeremia 10 ayat 1-2. Bangsa-bangsa tetangga Israel kuno percaya bahwa tanda-tanda di langit seperti gerhana matahari, gerhana bulan, itu tanda dari para dewa yang disembah oleh mereka. Dan hal ini sangat ditakuti dan disegani. Firman Tuhan disampaikan bahwa berhala itu sia-sia, tidak boleh ditakuti, tidak boleh disembah. Berhala itu cuma pohon kayu yang ditebang dari hutan, dibuat oleh tangan tukang kayu, diperindah dengan emas dan perak, diperkuat dengan paku dan palu, tidak punya kekuatan apa-apa, tidak dapat berjalan, tidak dapat melakukan yang jahat atau yang baik. Berhala itu hanya seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara, ayat 3-5. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu, ayat 8. Dipakaikan kain ungu tua dan kain ungu muda, ayat 9. Ini simbol pakaian kerajaan. Tapi berhala itu tidak punya kuasa apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak menjadikan langit dan bumi. Berhala itu akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit. Ayat 11. Pembuat patung atau pembuat berhala dan penyembah berhala adalah orang bodoh. Tidak berpengetahuan. Itu semua tipu sia-sia. Akan mendatangkan ejekan dan akan binasa waktu dihukum. Ayat 14-15. Berhala itu tidak sama, sangat berbeda dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah itu maha besar dan perkasa. Semua takut, tunduk dan hormat kepadanya. Baik raja bangsa-bangsa, semua orang bijaksana, tidak ada yang sama seperti Tuhan Allah. Ayat 6 dan ayat 7. Dia adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, Raja yang kekal. Bumi takluk di bawah kuasanya. Ayat 10. Sebab oleh kekuatannya ia menjadikan bumi ini, dengan kebijaksanaannya ia menegakkan dunia ini, dan dengan akal budinya ia bentangkan langit. Ayat 12. Dan oleh kuasanya ia memberikan hujan. Ayat 13. Tuhanlah yang menjadikan segala-galanya, makanya
umat miliknya harus menyembah Dia, Allah yang benar, Allah yang hidup, dan Raja yang kekal. Ayat 10 dan ayat 16. Jemaat Maha Tuhan, sebagai gereja, sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus, seperti umat Israel yang telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, dibebaskan dan dimerdekakan dari perbudakan dosa, kita juga umat Tuhan yang percaya kepada Dia, kita telah dibebaskan, kita telah dimerdekakan dari perbudakan dosa oleh dan di dalam kesengsaraan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan mengutus kita ke tengah dunia ini. Di tengah keragaman hidup, kita diingatkan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Harus mampu membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itulah yang harus dilakukan. Bandingkan Roma 12 ayat 2. Tuhanlah yang harus menjadi yang utama, menjadi segalanya, menjadi prioritas dalam hidup ini. Sebab kalau bukan Tuhan yang menjadi yang utama, kalau bukan Tuhan yang menjadi segalanya, kalau bukan Tuhan yang menjadi prioritas dalam hidup ini, kita telah terjebak, kita telah tertipu, kita sedang berada pada penyembahan berhala, dan itu semua sia-sia. Kita sementara berjalan menuju pada kebinasaan. Karena itu, kita diingatkan untuk berhati-hati dan sadar diri kalau segala sesuatu yang ada pada kita seperti handphone, uang, kekuasaan, jabatan, pekerjaan, hobi, kesenangan duniawi, dan lain sebagainya, hal-hal itu telah menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Kita sementara digiring pada penyembahan berhala. Kita harus sadar dan kembali menjadikan Tuhan yang mengendalikan dan memimpin hidup kita. Supaya semua yang kita pikirkan, ucapkan, kerjakan, itu semua dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Dialah yang patut disembah, diagungkan, dan dimuliakan, bukan yang lain. Dia Allah yang berkuasa bertakhta di sorga dan di bumi. Dialah yang menciptakan dunia ini. Dialah Allah yang benar, Allah yang hidup, Raja yang kekal. Semua harus tunduk, takluk, dan hormat kepadanya, kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar firman ini memperlengkapi kami semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang akan melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan, tapi juga memperlengkapi kami umat Tuhan supaya kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kami tidak terjebak pada penyembahan berhala modern, tapi kami hanya dan terus-menerus mengandalkan dan menyembah Tuhan yang hidup, Allah yang benar, Allah yang perkasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara di hidup ini. Dan karena itu, semua yang mengikuti pelayanan ini, dimanapun mereka berada, diberkatilah oleh Tuhan. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah akan menjagai, menolong, memberi keberuntungan, memberi kemujuran dan keselamatan kepada saudara kini dan seterusnya. Amin. Trims.